menghafal Al-Quran? Hai, Gideon Simanjuntak di sini. Saya percaya bukan kebetulan saudara menyaksikan video ini dalam segmen Kerinduanku. Kalau saya saja rindu saudara diberkati, apalagi Bapa kita di surga. Dia rindu saudara memiliki kehidupan yang penuh dengan berkat, penuh dengan mukjizat. Sebelum saudara berangkat ke kantor, pergi ke sekolah atau melakukan aktivitas apapun sepanjang hari ini, beri waktu bagi Allah Roh Kudus untuk bekerja melalui renungan singkat pada pagi hari ini. Karena saya percaya apa yang kita mulai dengan Allah, pasti kita akan akhiri dengan kemenangan. Apa yang kita mulai tanpa Allah, belum tentu kemenangan akan kita raih. Tahukah saudara bahwa di masa-masa yang sukar ini, banyak orang menjadi semakin lemah, banyak orang menjadi semakin kalah, bahkan banyak orang dikalahkan oleh kekhawatiran dan ketakutan. Alkitab mengatakan kekuatan orang percaya. Ya, kekuatan orang percaya. Saya percaya kekuatan kita bukan terletak dari seberapa tinggi edukasi kita, bukan seberapa banyak uang kita, bahkan seberapa luar biasa posisi kita. Tapi kekuatan orang percaya terletak dari pengenalannya terhadap firman Allah. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16, bisa lihat di sebelah kanan saya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, yuk sama-sama kita baca. Segala tulisan yang diilhami Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tahukah saudara, firman Allah yang saudara dan saya miliki, yang kita sebut dengan istilah Alkitab, adalah firman Allah yang luar biasa. Ditulis oleh manusia, diilhami oleh Roh Kudus. Tangan manusia yang menulisnya, tapi Roh Kudus mengilhaminya. Dan setiap tulisan yang Alkitab tuliskan, Alkitab katakan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab mengatakan barang saudara anak-anak muda yang membutuhkan hikmat, saudara dapat melihat Alkitab saudara. Buka Alkitab saudara, renungkan firman Tuhan, maka saya percaya Allah akan memberkati saudara. Saya teringat suatu hari ada orang dari Amerika pergi ke sebuah benua Afrika, saudara. Dia melihat seorang kulit hitam di Afrika yang sedang di pinggir pantai, sedang membaca Alkitab, saudara. Sedang membaca Alkitab, ya. Ketika dia sedang membaca Alkitab, dan orang Amerika itu bilang sama dia, kamu tuh nggak usah baca buku itu. Buku itu tuh cuman urban legend, cuman cerita-cerita nggak penting, nggak ada kebenaran di situ. Dan orang Amerika itu melihat orang Amerika itu, dilihat, dia baca lagi Alkitabnya. Ketika dia baca Alkitab itu, orang bule ini mungkin karena nggak dapat respon, dia bilang lagi, jangan kamu baca, nggak ada kebenaran di situ, itu cuma urban legend, itu cuma bisa-bisanya mereka doang. Orang Afrika itu lihat lagi orang Inggris itu, dan dia baca lagi. Dan terakhir dia bilang, kamu tuh nggak dengerin saya tuh udah duluan baca buku itu, nggak ada kebenaran. Dan orang Amerika itu tutup Alkitabnya, dia lihat orang Amerika itu, dia bilang demikian, kalau nggak karena buku ini udah saya makan kamu, karena buku ini mengajarkan saya untuk mengasihi dan untuk mengampuni. Dulu saya kanibal, sekarang semenjak saya baca Alkitab ini, saya jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tahukah saudara, Alkitab adalah kekuatan orang percaya. Alkitab adalah dasar orang berharap. Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Allah. Saudara ingin hebat dalam hidup ini? Isi dengan firman Allah. Kita katakan segala yang suci, segala yang kudus, segala yang sedap didengar, segala yang disebut kebajikan, segala yang dapat dipuji, pikirkanlah semua itu. Dengan apa kita dapat memikirkan itu? Dengan mengisi dengan firman Tuhan. Ketika Allah menciptakan dunia ini, dia mengucapkan perkataannya. Ketika dia mengucapkan perkataannya, jadilah. Terang dan gelap jadi, laut dengan daratan dipisahkan, dan sebagainya dan sebagainya. Ketika saudara, mulutmu, pikiranmu penuh dengan firman, maka ketika ada tantangan, ketika ada masalah, maka yang keluar adalah firman. Karena firman adalah kekuatan orang percaya. Firman adalah dasar orang percaya. Kita katakan firman adalah menjadi pedang untuk kita menghadapi. Ketika ada pikiran buruk, ambil firman Tuhan. Ketika badanmu terasa sakit, klaim firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya aku telah menjadi sembuh. Ketika saudara mengalami kekurangan, klaim firman Tuhan. Allahku sanggup memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ketika kekhawatiran mengetuk pintu saudara,
perkatakan firman Tuhan. Ketika ketakutan mengetuk pintu saudara, perkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah antitesis atau jawaban dari permasalahan setiap kita. Renungkan firman Tuhan saudara, dan saya percaya saudara akan dikuatkan. Bagikan firman Tuhan ini kepada teman-teman saudara, kepada kerabat-kerabat saudara, kepada orang-orang yang saudara kasihi. Saya percaya sama seperti firman Tuhan ini memberkati saya, memberkati saudara, pasti akan memberkati orang-orang yang saudara bagikan. Pesan saya yang terakhir, yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.